apa kabar Anda? Luar biasa pagi ini. Ini adalah tanggal 1 Hijriah 1443. Jadi saya ucapkan selamat tahun baru Hijriah untuk umat Islam. Mudah-mudahan hari ini membawa keberkatan, harapan baru, gitu ya, Bung Rocky ya. Ya, ini tahun baru dengan kenangan yang masih panjang ke depan. Tapi selalu setiap kali ada satu momentum untuk berharap, tentu kita maksimalkan harapan sambil mengevaluasi yang kemarin. Itu kira-kira inti dari pergantian tahun. Selamat tahun baru. Ya. 1 Muharram. Ya. Oke, dan kebetulan ini buat Anda yang pegawai negeri dan kantor-kantoran, tapi katanya tetap libur karena pemerintah menggeser liburnya menjadi besok Selasa, karena pemerintah kelihatannya hafal dengan tradisi orang Indonesia, kalau ada hari begini hari kejepit gitu ya katanya, dan nanti pada yang dikhawatirkan ada kerumunan, tapi sekarang digeser. Tetap saja tentu momentumnya tidak akan digeser, hanya waktu liburnya saja digeser. Oke. Saya lihat di belakang Anda cerah sekali ya, karena memang sebagian besar wilayah kita diguyur hujan semalam suntuk, dan itu saya masih melihat itu titik-titik hujan di belakang Anda ya. Ya, lebat sekali, dan seringkali kita anggap bahwa badai itu justru satu peristiwa alam untuk membersihkan bumi, itu diperlukan badai itu. Nah, dalam politik ada badai-badai tertentu yang justru minta diperkecil. Oke. Padahal badai itu diperlukan dalam politik. Ya. Bung Rocky, banyak yang minta kita untuk membahas soal adanya ketegangan di Laut Cina Selatan, kemudian latihan besar-besaran untuk pertama kali antara Angkatan Darat Indonesia dengan Amerika, karena itu orang kemudian banyak menghubung-hubungkan apa kaitannya ini dengan situasi politik dalam negeri. Tapi sebelum kita membahas itu, saya ingin ada satu berita yang saya kira sayang kalau enggak kita bahas sedikit ya, kita singgung sedikit lah. Ini rupanya mantan Mensos Juliari Batubara itu sekarang sudah disidangkan dan sudah mulai pembacaan semacam pledoi ya, pembelaan ya. Saya sangat menarik karena judulnya ini begini nih, Bung Rocky. Juliari _2 akhirilah penderitaan kami dengan membebaskan saya dari segala dakwaan. Ini judulnya. Apa sih kok media sampai membuat judul seperti itu? Saya bacakan saja nih kutipannya ya. Oleh karena itu, permohonan saya, permohonan istri saya, permohonan kedua anak saya yang masih kecil-kecil, serta permohonan keluarga besar saya kepada Majelis Hakim yang mulia, akhirilah penderitaan kami ini dengan membebaskan saya dari segala dakwaan. Juliari menyatakan bahwa dia tidak punya niat sama sekali melakukan korupsi, karena keluarga mereka ini adalah keluarga pendidik. Gitu. Nggak salah rupanya media menyimpulkan bahwa memang ada kalimat akhirilah penderitaan saya dengan membebaskan saya. Biasanya kalau ada kebetulan Anda hari ini katanya teman-teman dokter pada bermain tempat Anda, biasanya orang kalau ingin mengakhiri penderitaan karena sakit itu ada euthanasia ya gitu ya. Diminta disuntik mati kan biasanya gitu untuk mengakhiri penderitaannya. Iya, ini kan yang menderita itu ratusan ribu mak-mak itu, yang juga punya ratusan ribu anak-anak itu. Jadi dia anggap bahwa penderitaan dia itu akan membahagiakan mak-mak nanti kan. Ini orang gila, dia mesti dua kali dihukum nih, hukum secara pidana dan hukum secara moral. Kan dia hanya mementingkan keluarganya tuh. Jadi kita lihat kontrasnya tuh. Habib Rizik harusnya kemarin bebas, tapi masih diperpanjang karena ada kasus baru tuh. Nggak minta-minta apa istilahnya leye-leye atau nelangsa semacam si siapa namanya Batubara itu kan. Jadi terlihat bahwa dia nggak paham bahwa dia barusan melakukan kejahatan. Jadi kalau semua orang bisa pakai dalil dengan dia, ya udah kita jadi koruptor aja rame-rame. Atau nanti kita bilang, aduh penderitaan anak saya bagaimana tuh. Bayangkan hari pertama ketika hasil korupsinya itu mengalir ke anak-anaknya, keluarganya tuh apa dia berpikir bahwa dia akan minta diringankan. Jadi sekali lagi ini udah sampai pada ada teori disebut kedangkalan kejahatan, banality of evil itu. Jadi dia sendiri udah nggak tahu bahwa dia sedang berbuat jahat, tapi dia justru minta dibebaskan kan. Jadi benar ini negeri benar-benar absurd udah. Ya, dan lebih absurd lagi nanti kalau kita putusannya itu ringan atau putusannya berat,
tetapi kemudian ketika banding di di pengadilan tinggi diringankan seperti jaksa Pinangki yang divonis 10 tahun penjara dan didiskon 6 tahun. Dan kemudian seperti tahu jaksanya tidak akan mengajukan kasasi, dengan begitu inkrah. Katanya ini polanya tuh. Jadi ada jaksanya mungkin yang ketemu dengan pengacara Yuliari terus bilang suruh dia bikin tangisan yang merintih-rintih supaya ada alasan bu ini orang baik tuh. Jadi kita pertimbangkan kemanusiaannya. Kira-kira begitu kan settingannya. Karena dari awal udah dikasih sinyal oleh KPK bahwa ya nggak berat-berat amat sebetulnya kejahatan beliau gitu kan. Jadi permainan ini dirancang dari dalam pusat penegakan hukum sendiri. Jadi aparat penegak hukum bekerja sama dengan terpidana ini atau terdakwa atau apalah si Juliari untuk setting nanti. Jadi nanti dibilang nanti kalau pengadilan pertama itu Anda tolong pakai baju yang betul-betul sederhana, lalu wajah Anda kalau bisa di make up dulu supaya terlihat betul-betul sedih. Kan begitu nih orkestrasinya hari ini atau sinetron barunya. Ya, nah karena Anda nyinggung sinetron dan kelihatannya Pak Mahfud sementara ini berhenti atau setidak-tidaknya dia menyampaikan info lewat Twitternya nonton sinetron, mari kita nikmati sinetron Juliari Batubara karena ini juga akan berseri ya. Jadi itu baru dramanya saja sudah menarik sekali tadi ya. Akhirlah penderitaan saya dengan membebaskan saya. Oke, mari kita lupakan. Tadi saya menyampaikan pada Anda banyak permintaan untuk kita membahas apa yang terjadi dengan hubungan antara Cina dan Indonesia. Ini orang-orang Indonesia memang selalu mengkait-kaitkan itu. Ratu, kenapa mereka minta ini kepada saya, Bung Rocky? Pertama, ini mengingatkan orang pada masa lalu, yakni ada poros Jakarta-Peking dulu ya, sekarang Jakarta-Beijing. Dan kedua, sekarang rezim yang berkuasa itu sama. Mereka bilangnya begitu pada saya. Apa samanya? Ya kalau dulu Presiden Soekarno. Sekarang ini Jokowi yang merupakan kader PDIP. Jadi kok sama ya kecenderungannya mereka begitu. Nah, terakhir juga mereka bicara, dan dulu pada waktu itu ada campur tangan Amerika loh ketika endgame-nya Bung Karno. Wah, saya pikir benar juga ya. Ini orang terlampau tajam Bung Rocky dalam menganalisis situasinya. Apakah menurut Anda ada korelasinya itu? Memang secara faktual, begitu terjadi pergantian kekuasaan di Amerika, selalu presiden yang baru harus kasih profil yang high profile tentang politik luar negeri supaya dia diingat, itu legasinya ada. Nah, Joe Biden menemukan semacam momentum untuk membuat dia jadi monumen, diingat sebagai presiden Amerika yang punya kepentingan dengan Asia Pasifik atau Asia Tenggara khususnya. Kan itu sama dulu George Bush, itu dia langsung naik, langsung menghajar Saddam Hussein itu. Demikian juga presiden-presiden berikutnya itu. Obama langsung bikin politik baru dengan Muslim politik di Timur Tengah. Jadi itu tradisi Amerika untuk memperlihatkan bahwa setiap presiden Amerika paham tentang global politik. Jadi momentum itu kemudian tiba karena ada klaim otoritarian atau klaim berlebihan dari pemerintah Cina terhadap Laut Cina Selatan. Nah, itu momentumnya yang pasti dimanfaatkan oleh Amerika tuh, mau dengan cara apapun. Kebetulan Indonesia ada di dalam pusaran problematik itu. Jadi saya kira CIA ngerti bahwa rakyat Indonesia sedang merasa tidak nyaman dengan relasi New Jakarta Peking ini atau Neo Jakarta Peking, sebenarnya New Jakarta Peking. Itu background-nya. Nah, karena itu kemudian kegiatan kerjasama militer, latihan bersama itu dianggap sebagai persiapan untuk meneruskan politik Amerika di Cina, yaitu politik menghalangi ekspansi Cina di Laut Cina Selatan. Jadi masuk akal kalau publik melihat bahwa memang itu Indonesia selalu tidak mungkin lepas dari faktor Amerika. Semua pemerintahan Indonesia selalu punya dua sisi, yaitu sisi pertama berupaya untuk menjalankan politik bebas aktif, tapi itu sisi idealnya, sisi normatifnya. Tapi sisi deskriptifnya atau sisi realisnya selalu ingin dapat proteksi Amerika tuh. Kan itu keadaan kita tuh. Sehingga orang menganggap kalau ada dua superpower berupaya untuk menguasai Cina Selatan, Amerika pasti superpower. Cina berupaya jadi superpower. Dalam literatur sekarang dia disebut junior superpower Cina. Maka tentu rakyat Indonesia harus memilih
pro Amerika atau pro Cina? Lebih aman mana tuh, diproteksi oleh Cina atau diproteksi oleh Amerika? Dalam sejarah kita, Amerika bukan negara yang ekspansionis. Dia hanya ingin memperluas wilayah kebebasan. Karena itu di setiap tempat di mana ada ketidakbebasan, Amerika pasti intervensi itu. Tetapi Cina, dia mau ekspansi. Dia kan mau memperluas teritorinya di Cina Selatan. Itu bedanya filosofi politik Amerika dan Cina. Amerika tidak pernah memperluas wilayahnya tuh. Setelah Perang Dunia Kedua, dia lakukan dekolonisasi dan tidak berupaya memperluas wilayah. Cina selalu punya ambisi memperluas wilayah, bahkan penguasaan tanah-tanah di Afrika dan di beberapa negara Asia Tenggara juga ada dalam hegemoni Cina. Apalagi Indonesia secara khusus jadi semacam perpanjangan dari jalur sutra itu, one belt one obor itu, one belt one road. Jadi kira-kira publik Indonesia sekarang makin sadar bahwa ancaman Cina itu real. Buktinya Amerika aja cemas dengan keadaan Asia di Cina Selatan. Jadi betul-betul yang sekarang disebut nggak ada TKA Cina, yang tetap akhirnya dikonfirmasi dengan upaya Amerika untuk mengkontain perluasan wilayah Cina. Jadi kalau Amerika aja cemas, apalagi Indonesia, kira-kira itu kemasuk akalan. Kita harus bayangkan ada poros Jakarta Beijing yang diam-diam sedang dibangun, dan itu paralel dengan one belt one road-nya Cina. Jalur sutra itu sebetulnya adalah, atau poros Jakarta Beijing hari ini itu sebenarnya penggalan dari jalur sutra Cina yang membentang dari Eropa sampai ke Papua yang direncanakan. Ya, Cina kelihatannya sangat menyadari nih soal teknologi one belt one road itu, karena itu kesannya sekali memang orang kemudian berasosiasi pada ke masa lalu Cina yang sangat hegemonik itu ya di kawasan ya. Makanya kemudian mereka mengubahnya menjadi BRI namanya, kalau sekarang Bung Rocky disebutnya Belt Road Initiative, diubahnya begitu. Nah, satu lagi saya teruskan yang tadi pertanyaan-pertanyaan muncul dari publik adalah pada waktu perubahan-perubahan yang di masa lalu ketika ada poros Jakarta Peking, itu elemen perubahan yang yang bekerja sama dengan Amerika itu adalah angkatan darat, gitu ya. Nah, sekarang latihan besar-besaran yang pertama kali ini juga inisiatifnya dari angkatan darat, gitu. Ada juga yang kemudian mengkait-kaitkan, ini kan berkaitan juga dengan perubahan Panglima TNI yang sebentar lagi harusnya terjadi dan sedang berkompetisi antara Kepala Staf Angkatan Darat dengan Kepala Staf Angkatan Laut. Tapi menjadi pertanyaan buat saya juga, apakah mungkin seorang Kepala Staf Angkatan Darat mengambil inisiatif sendiri tanpa ada persetujuan dari Panglima TNI dengan latihan yang besar-besaran yang pertama kali ini? Jadi spekulasi itu akhirnya terjawab karena momentum krisisnya terkait dengan pemanasan di Cina Selatan itu kan. Karena pesawat-pesawat tempur Amerika udah dikerahkan di situ. Berarti udah ada courtesy call dengan pemimpin NATO di Eropa tuh, sehingga Perancis, Inggris kirim pesawat kapal induknya, dan setelah diperingatkan oleh Cina tetap saja dia melintas di Laut Cina Selatan. Ya itu udah jadi tuh. NATO juga ada, Australia di situ yang bersiap-siap tuh. Jadi terlihat ada persiapan memang ketegangan di Cina Selatan. Nah itu yang sebetulnya orang nunggu momentumnya apa ya supaya endgame ini terjadi. Nah sejarah selalu berkali-kali kita terangkan di sini. Sejarah punya semacam rumus, yaitu bila semua faktor itu telah berkumpul, maka tinggal ditunggu yang disebut precipitating factor. Faktor picunya apa gitu. Dan selalu eskalasi perang itu harus dimulai dengan satu faktor picu. Kendati suasana udah tersedia, tapi faktor picunya apa itu? Kita ingat Perang Dunia Pertama itu faktor picunya itu cuman karena meninggalnya Ferdinand, Pangeran Austria yang adalah pewaris kerajaan, karena dibunuh oleh seorang Yugoslavia. Itu sebetulnya di Sarajevo. Jadi itu yang menyebabkan orang anggap ini karena pembunuhan. Bukan, itu cuman picunya aja, ketegangan udah terjadi. Perang Dunia Kedua juga begitu kan. Itu disebabkan karena Hitler. Enggak. Jerman memang dendam karena kalah di Perang Dunia Pertama, karena itu mau balas dendam. Kebetulan datanglah Adolf Hitler, lalu terjadi perang itu. Nah Indonesia sekarang juga begitu. Ketegangan antara Cina dan Amerika kan udah berlangsung lama. Nah Indonesia itu bisa jadi tadi precipitating factor. Faktor picunya adalah kelemahan rejim Jokowi yang dianggap terlalu jadi proksi dari Cina. Jadi seluruh nggak perlu analis hebat-hebat lah. Publik mak juga tahu keadaan itu karena mereka yang alami sendiri.
bahwa kehadiran Cina itu overwhelming atau overpresent itu di dalam proses-proses politik. Nah itu yang juga terkait dengan kita baca terus ini corok apa namanya kemarin community corok TV itu berupaya untuk menghubung-hubungkan itu, maka terbacalah sebetulnya ini ada pameran baru untuk membelah bangsa supaya lupa bahwa ada problem Jakarta Beijing itu. Jadi tetap saya kembali, sejarah itu selalu punya rumus, dan rumus itu sedang dipraktekkan di Indonesia hari-hari ini dengan kehadiran yang sangat masif oleh tentara Amerika. Karena ada gelombang baru saya kira kemarin saya baca nambah lagi prajurit Amerika yang dikirim untuk latihan bersama itu. Ya, jadi kelihatannya latarnya itu ya, latar politiknya itu mirip banget gitu ya. dan situasi Indonesia juga kritis, makanya orang jadi saya tidak terkejut ketika banyak sekali kan netizen kita itu banyak sekali yang cerdas, makanya mereka melihat faktor kesamaan itu dan mengingat saya untuk mendiskusikan soal ini. Nah, tetapi sekarang kalau Anda lihat bagaimana kecenderungan dari pemerintahan itu sendiri menyikapinya, karena saya jujur agak kesulitan membacanya. Di satu sisi kalau kita lihat seperti Pak Luhut itu kan terus-menerus bagaimana mengendorse pentingnya kerjasama dengan Cina gitu ya, dan merasa bahwa ekonominya dengan Cina itu lebih konkret dibandingkan Amerika, karena Amerika memang tidak sekonkret Cina. Nah, berikutnya yang juga menjadi pertanyaan publik, mengapa kemudian waktu itu Menteri Luar Negeri Indonesia bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika dan mereka sepakat untuk sama-sama menjaga netralitas dari Laut Cina Selatan. Apakah ada faksi-faksi di dalam pemerintahan? Kelihatannya begitu, bahkan di dalam partainya sendiri kan banyak faksi itu. Ada di PDIP ada aja yang pro Amerika, ada yang pro Cina itu. Tapi kalau kita lihat secara agak makroskopis, waktu Indonesia memutuskan untuk bikin proksi yang lebih dalam dengan Cina, tentu dia nggak hitung bahwa akan ada COVID misalnya, akan ada perubahan politik di Amerika itu. Nah sebetulnya diplomasi kita kan harusnya istilahnya rolling plan, nggak boleh ada diplomasi yang langsung garis lurus tuh. Cina terus menerus. Jadi rolling plan-nya nggak dipikirkan oleh Jokowi. Padahal waktu masuk periode kedua, sinyal bahwa Cina akan serius dengan sejarah besarnya itu, jalur sutra itu, mestinya jadi pikiran pemerintah Indonesia bahwa begitu Cina pamerkan keinginan dia buat jadi superpower, Amerika udah pasti lakukan balance of power. Kan itu di dalam politik, cara berpikir realis dalam politik global kan begitu. Jadi kedunguan kebijakan politik luar negeri kita yang bikin jadi konyol sekarang tuh. Nah itu berarti setiap orang yang punya akal sehat sekarang melihat dengan jelas bahwa relasi-relasi sebut aja under table, di bawah meja dalam antara diplomat Amerika dan diplomat Indonesia itu bisa diatur oleh pihak ketiga itu, yang mungkin nggak bisa dibaca oleh kabinet. Nah itu kabinet sekarang bingung. Nah keadaan ini, sebenarnya kebingungan ini justru dieksploitasi lagi oleh media massa dunia tuh. Dan kita akan tunggu lagi ini dalam 1 minggu ini pasti akan ada berita internasional bahwa Indonesia ada di dalam ancaman terseret konflik di Cina Selatan. Nah itu kita tunggu lagi kedunguan buzzer-buzzer ini buat konten isu yang sebetulnya seluruh dunia paham tuh. Ya, oke. Ini akan sangat menarik, saya kira jauh lebih menarik dibandingkan sinetron, saya jadi lupa nama judul sebentar, yang Ikatan Cinta yang ditonton oleh Pak Mahfud MD. Saya garansi ini pasti jauh lebih menarik. Ya Bung Rocky, kita amati terus. Ya, sambil menikmati alam yang sedang ramai pagi ini, kita pastikan bahwa menjelang 17 Agustus itu pasti ada kesibukan bisa karena peristiwa-peristiwa di Cina Selatan bisa bereskalasi dalam 1 minggu ini. Itu kira-kira. Kita cuma kasih sinyal selalu, dan sinyal kita kan nggak pernah salah. Oke, sekali lagi selamat tahun baru 1443 Hijriah. Oke, harapan baru yang jelas bahwa ini bukan harapan dari dalam gorong-gorong. Jangan main-main dengan mereka yang bersembunyi di gorong-gorong. Mereka bisa tiba-tiba muncul dan mengepung akun-akun kritis. Oke. Bye.